kita punya divisi khusus di kedokteran itu hanya untuk menangani urusan nyeri akibat kanker. Itu aja udah punya subdivisi sendiri, Bu Ira. Baru gara-gara nyerinya. Belum lagi karena keluhan penyerta yang ditimbulkan akibat obat-obatan yang diberikan atau treatment atau terapi yang diberikan. Contohnya, itu ada tim khusus, biasanya tim kanker rumah sakit. Ya, di beberapa rumah sakit biasanya berupa tim, bisa juga dokter per dokter, tapi yang saya tahu beberapa kali itu adalah tim kanker rumah sakit. Nah, itu ada yang mengkaji nanti. Wah, ini ada yang mengkaji mengenai nyerinya, ini yang mengkaji mengenai kesulitan makannya, ada yang mengkaji mengenai gangguan fungsi ginjalnya, ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau dilihat apa sih yang menjadi masalah utama? Karena yang tadi saya sudah cerita, Ibu Ira, bahwa modality yang diberikan untuk menyembuhkan itu adalah dengan memberikan obat-obatan yang keras. Sinar-sinar radiasi, radioterapi memang khusus untuk melawan sel-sel kanker, sel-sel ganas. Nah, efek sampingnya dari awal sudah dikasih tahu bahwa kemungkinan besar sel-sel tubuh normal kita akan juga ikut terkena. Kalau ikut terkena, maka rame-rame lah itu akan mengganggu fungsi sel normal di dalam tubuh. Mungkin yang tadinya harusnya bisa makan jadi sulit makan, yang harusnya bisa bernafas jadi sulit bernafas, yang harusnya jantungnya baik karena itu efeknya tadi kardiotoksik sehingga jantungnya terganggu juga fungsinya. Jadi macam-macam. Nah, terganggu itu apa? Yang saya tadi cerita lagi, Bu Ira, terganggu itu sel-sel tubuh itu mengalami inflamasi. Radikal bebasnya juga banyak, gitu. Kalau dia airnya itu kotor gitu loh, ada lumpurnya, ada yang terbang-terbang, melayang-melayang. Nah, itu bagaimana cara membersihkannya semua itu? Dengan cara memberikan hidrogen sebagai antiinflamasi dan hidrogen sebagai penangkap dari radikal bebas. Gitu. Kalau boleh, kalau bisa memang dalam jumlah yang besar, dalam konsentrat yang tinggi. Sehingga kalau misalkan kita taruh 1.000 satpam, ya 1.000 itu akan kocar-kacir nangkep satu-satu. Apalagi yang 1.000 itu kita konsumsi sering-sering gitu. Maka akan lebih tebal daya tahannya untuk bisa membersihkan gangguan-gangguan tadi. Sehingga nanti efeknya adalah sel yang tadinya setengah mati, yang udah megap-megap itu, akan bisa disembuhkan kembali sehingga fungsi sel tadi jalan lagi. Fungsinya apa sih? Menimbulkan daya tahan tubuh. Memperbaiki sel-sel lain yang tadinya setengah mati juga akan dibantu oleh sel-sel yang sudah baik lagi ini. Gitu. Tapi jangan di-stop, tetap saja ada bantuan dari hidrogen. Jadi bekerja sama dengan sel-sel yang sehat, hidrogen tadi akan bahu-membahu memperbaiki tubuh kita yang sudah terlanjur lesu, lelah, letih, lemah gara-gara obat-obat. Nah, hidrogen itu terbukti secara ilmiah dapat bantu penanganan kanker. Dokter Bintang sudah menjelaskan secara detail ya, lengkap. Nah, jadi kalau Anda cari di internet ya, jangan cari tulisan ketikan hidrogen. Ya, karena banyak industri yang sekarang menggunakan hidrogen. Tapi Anda harus tulisnya bisa hidrogen aktif atau hidrogen rich water atau H2 gitu ya, teman-teman ya. Kemarin juga ada member yang ngecek, "Pak, ini kok hidrogennya buat industri kimia?" Ya iya, karena itu hidrogen bisa dipakai untuk semua bidang sebenarnya. Sekarang lagi banyak, bahkan otomotif aja sekarang lagi mengembangkan bahan bakarnya hidrogen, teman-teman. Tapi yang kita bahas ini bukan untuk otomotif atau kimia, tapi yang kita bahas adalah ini hidrogen untuk kesehatan manusia. Gitu ya. Nah, makanya di sini ada kalimat hidrogen terbukti ya secara ilmiah dapat bantu penanganan kanker. Kalau udah ada ilmiahnya, sudah ada penelitiannya, itu testimoninya sudah pasti bejibun, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, menurut MHI atau Molecular Hydrogen Institute, ada lebih dari 1.000 penelitian telah membuktikan bahwa molekul hidrogen dapat sebagai antioksidan dalam membantu mengurangi stres oksidatif.
please jangan dicoret ya screen-nya. Sebentar. Oke. Ya, dalam membantu mengurangi stres oksidatif atau radikal bebas yang berlebih dalam tubuh, yang menjadi penyebab utama penyakit kronis, serta memiliki potensi terapeutik untuk pencegahan dan pengobatan. Ingat ya teman-teman ya, kalau ada yang nanya gitu ya, Pak, kalau kita minum hidrogen, ya minum dari hidrogen fonten, mau minum mau inhalasi, ini bisa memulihkan ya, bisa mengobati ya? Jawabannya bisa. Pak, ini untuk mencegah bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Buktinya apa, Pak? Nah, ini yang ngomong ini MHI. Yang ngomong itu bukan dari Leo, ya, bukan dari Ibu Ira, bukan dari Dokter Bintang aja gitu, tapi ini dari MHI. Nah, di dalam MHI institut ya, itu terdapat banyak profesor, banyak dokter yang khusus meneliti air dan gas hidrogen, teman-teman. Nah, ini kalimatnya. Kan keren banget nggak? Ya, kita beli satu alat, ya, satu mesin portable, Anda bisa punya dua fungsi, bisa minum air hidrogen, Anda bisa hirup juga gas hidrogen. Bisa untuk pencegahan dan pengobatan pada 170 jenis penyakit. Jadi kalau hari ini topiknya adalah kanker, itu baru salah satu dari 170 jenis penyakit, teman-teman. Jadi ingat ya, hidrogen fonten, Anda minum, Anda hirup gasnya, itu nggak cuma hanya untuk gejala atau keluhan Anda yang satu itu aja, tapi bisa untuk secara holistik, yaitu untuk 170 jenis penyakit. Kan kita nggak tahu teman-teman ya, di dalam tubuh kita, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai berapa banyak potensi penyakit atau yang sudah mengalami penyakit gitu. Ya amit-amit gitu loh, jangan sampai kita terjadi yang namanya komplikasi. Nah kalau bisa, ya kita hindari itu, kita cegah sekaligus kita pulihkan. Dengan cara apa? Kita harus konsumsi airnya dan hirup dari hidrogen fonten. Ya, dan ini penelitiannya sudah banyak sekali, teman-teman ya. Nah, ini menurut Dr. Gard Nicholson, dia ini founder juga ya, founder dari Institute for Molecular Medicine California. Dia mengatakan seperti ini, molekul hidrogen merupakan antioksidan yang baik dan dapat menjadi cara yang efektif untuk membantu mengurangi efek bahaya stres oksidatif atau radikal bebas berlebih pada tubuh, seperti penuaan dan penyakit kronis. Nah, sebagai informasi teman-teman, ternyata ya semua penyakit, dari penyakit ringan sampai penyakit berat atau kronis, itu tuh sumbernya adalah ini, radikal bebas. Ya, sumber penyakitnya ini. Nah, dengan Anda punya dan konsumsi hidrogen fonten, sumber penyakitnya kita beresin. Kalau sumbernya kita beresin, ya mau penyakit apapun akan kembali normal, akan pulih, teman-teman ya. Nah, serta sebagai agen antiinflamasi untuk bantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Jadi, hidrogen itu selain dia punya antioksidan yang sangat tinggi ya dan sangat aman, dia juga mengandung yang namanya antiinflamasi. Ya, misalkan Anda radang atau ada terjadi yang namanya infeksi. Biasanya kalau Anda radang, misalkan tenggorokan lah, Anda radang, Anda ke klinik, ketemu dokter, pasti dikasih salah satu obat namanya antibiotik, bener nggak? Ya, pasti dikasih antibiotik. Itu untuk anti peradangan. Nah, dulu ya, sebelum saya konsumsi hydrogen fonten, itu tuh saya gampang radang. Ya, dan sering banget yang namanya sariawan, teman-teman. Ya, itu bertahun-tahun dari saya sekolah. Sariawannya 2, udah sembuh besok ada 3, udah sembuh besoknya ada 1, nongol di mana-mana. Terus gampang banget radang, makan gorengan dikit radang. Ya, makan yang pedes-pedes radang. Pokoknya gampang banget radang. Nah, ketika saya udah konsumsi hydrogen fonten, sejak saya konsumsi hydrogen fonten dari pertama sampai sekarang, itu udah nggak pernah, bukan pernah ya, sekali itu, nggak pernah yang namanya radang lagi, teman-teman. Ya, apalagi sekarang kita punya anak, nah anak kita tuh kan gampang radang biasanya. Nah, Anda harus kasih buat anak Anda. Ya. Lanjut. Nah, hidrogen secara inhalasi menjadi agen antitumor potensial yang dapat menghambat pembentukan, pertumbuhan dan penyebaran tumor glioblastoma. Ya, ini kita semuanya kalimatnya ini itu semuanya pakai penelitian, teman-teman ya. Jadi kita nggak sembarangan, nggak ngasal. Nah, ini juga ada penelitiannya juga. Terapi hidrogen dapat digunakan untuk mengontrol perkembangan tumor dan mengurangi efek samping obat pada pasien dengan kanker paru non-sel kecil lanjut.
Sebenarnya nggak cuma hanya kanker paru, jadi pokoknya semua kanker deh. Mau kanker dari bagian atas, tengah, sampai bawah. Ya, apalagi yang sudah di kemoterapi, biasa tadi kan ada penjelasan dari dokter Bintang, setelah di kemoterapi efeknya adalah 2/3 orang terjadi yang namanya mual atau muntah gitu. Nah, ini bisa mengurangi. Bahkan banyak yang sudah kena kanker, pakai hydrogen fonten, mereka kayak kemoterapi, nggak berasa mual, bahkan kayaknya fit-fit aja. Nah, sebagai informasi ya teman-teman ya, ini saya barusan tadi baca, pada tahun 2013 ya, di Indonesia, orang yang kena kanker itu cuma, ya 2013 ya, tahun 2013, penderita kanker itu cuma 350.000 orang. Itu 2013, 7 tahun yang lalu. Nah, sekarang, tahun 2020, teman-teman, tahu nggak berapa yang kena kanker? Indonesia aja ya, bukan seluruh dunia. Indonesia aja, itu mencapai 4,8 juta yang kena kanker. Baik dari bayi, anak kecil, sampai orang tua. Itu 4,8 juta. Nah, kalau kita bagi, ya, penduduk Indonesia kan adalah 270 juta penduduk. Kita katakan gitu, kita buletin aja. 270 juta penduduk Indonesia. Kita bagi 4,8 juta yang kena kanker. Sama dengan 57 orang. Artinya gini, Anda kalau punya teman, ada sekitar 57 orang, pasti ada satu orang yang kena kanker. Coba Anda cek, Anda survei deh. Dari 57 orang, teman Anda, saudara Anda, siapapun lah ya, itu pasti ada satu orang yang kena kanker. Sekarang loh 2020. Dan nanti 2021, 22, 23, dan selanjutnya, itu akan meningkat. Itu akan meningkat. Pak, kenapa bisa meningkat? Banyak faktor. Dari makanan, sekarang udah kimia. Minuman, lihat aja sekarang. Ya, kalau Anda ke mall, kebanyakan yang rame apa minumannya? Kimia-kimia semua, pemanis lah segala macam. Dari makanan biasanya. Belum lagi nanti ada yang dari genetik lagi, belum lagi nanti dari stres lagi, belum nanti dari radiasi dari gadget lah, banyak faktor teman-teman. Ya, nah untuk mengantisipasi, untuk mencegah, Anda harus seperti apa? Anda udah harus loh dari sekarang, jangan tunggu udah kena kanker baru nyari solusinya. Ya, sebaiknya saat Anda lagi sehat, teman-teman. Oke? Ya solusinya adalah ya sekarang saya jelasin hydrogen fonten, ya solusinya adalah hydrogen fonten ya. Anda harus punya, pakai yang rutin dari bangun pagi sampai mau tidur malam. Oke, lanjut. Air hidrogen memiliki efek antioksidatif dan berpotensi dalam membantu pencegahan serta pengobatan kanker dengan menghambat pembentukan dan penjalaran sel kanker serta menekan terjadinya apa nih ngomongnya, angiogenesis. Gitu ya. Nah, tadi kan ada testimoni luar biasa dari Amanda ya, kata Amanda yang tadi saya dengar singkat, divonis paling cuman bertahan hidup hanya beberapa bulan. Nah, sekarang udah lewat. Maksudnya udah lewat tuh artinya masih hidup dan sehat-sehat aja. Ya, katanya dulu jumlahnya gede-gede, kankernya sekarang udah mulai berkurang. Bayangkan. Ya, tadi saya dengar juga Amanda udah stadium 4C loh. Stadiumnya 4C, teman-teman. Oke. Ya, luar biasa sekali. Thank you ya Amanda sudah mau siapin waktu untuk sharing bersama kita semua. Nah, ini bisa jadi kita bisa jadi apa ya? Bisa jadi bantu banyak orang lah, teman-teman ya. Karena orang di luar sana yang kena penyakit kanker ini banyak sekali. 4,8 juta ya, penduduk Indonesia yang kena kanker itu 4,8 juta. Oke, hidrogen berpotensi mengurangi mutasi somatik yang berkaitan dengan beberapa jenis kanker termasuk paru-paru, payudara dan usus besar. Dengan mengurangi stres oksidatif, efek anti kanker dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini penelitiannya. Saya singkat ya. Nah, ini juga hidrogen menunjukkan potensi terhadap pengobatan kanker karena memiliki bioaktivitas seperti antiinflamasi, antioksidan, anti kanker sehingga dapat mengurangi efek samping kemoterapi. Nah, ini ya buat Anda yang atau siapapun yang lagi menjalani kemoterapi, ini untuk mengurangi ya serta menekan pertumbuhan sel kanker atau sel tumor. Nah, ini dari jurnal ya Frontiers in Oncology. Wah, kalau penelitian hidrogen mah banyak sekali, 1.600 ya sekarang ya teman-teman. Jadi lebih dari 1.000 yaitu 1.600. Hidrogen merupakan antioksidan berupa molekul yang sangat kecil. Dia paling kecil, paling ringan sealam semesta yang dapat dengan mudah meresap ke seluruh tubuh, aman dan efektif untuk penyakit radang, kanker, dan tumor yang biasanya disebabkan oleh stres oksidatif. Ingat teman-teman, sumber penyakit itu adalah radikal bebas. Yang ngomong siapa? Bukan Leo, tapi Dr. Lester Packer. Nanti ada penjelasannya. Inhalasi hidrogen dapat menjadi pengobatan yang secara signifikan ya, bukan secara pelan-pelan, tapi ini signifikan. Jadi secaranya pesat, teman-teman.
menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel kanker atau tumor. Nah, dari mana? Bukan dari Leo, tapi dari penelitian. Oke? Nah, inhalasi hidrogen dapat menjadi terapi perawatan pada pasien kanker kantung empedu dengan mengurangi penyebaran kanker dan obstruktif usus serta menormalkan kadar limfosit dan sel kanker atau tumor. Nah, ini di penelitian juga. Oke, nah ini ya, if you don't make time for your wellness, you will be forced to make time for your illness. Ya, kalau Anda mau sehat, ya Anda harus cari gimana caranya Anda sehat. Karena kalau kita bicara ya, tua itu pasti teman-teman. Ya, sehat itu pilihan. Kalau saya sih maunya sampai tua sehat terus, ya, sehat terus, panjang umur dan bahagia. Ya, ingat sekali lagi, tua itu pasti, sehat itu pilihan. Kalau Anda nggak ambil keputusan dari sekarang untuk sehat, ya makanya ya siap-siap aja resiko Anda bisa jatuh sakit sih. Gitu ya teman-teman ya. Amit-amit jangan, pokoknya Anda harus sehat. Ya, sehat, panjang umur, bahagia. Salah satunya solusinya adalah Anda bisa konsumsi hydrogen fonten, gitu loh teman-teman ya. Nah ini dia hydrogen fonten ya, satu alat punya dua fungsi, bisa diminum. Kalau Anda minum prosesnya 3 menit, langsung jadi air Anda itu menjadi air hidrogen dengan kadar hidrogennya mencapai 1.500 ppb. Paling tinggi dari semua merek yang made in-nya juga sama ya, Korea. Kalau Cina mah kita bukan lawan kita lah, bukan kelasnya. Kalau air kadarnya itu bisa mencapai 1.500 ppb, kepanjangannya part per billion. Nah, Pak, kalau hirup gas hidrogen kadarnya berapa, Pak? Kadarnya adalah 4.000 ppm. Ya, ppm itu kalau dikonversi menjadi ppb, maka kadar hidrogennya adalah 4 juta ppb. Makanya kalau Anda tanya, Pak, lebih efektif mana? Ya, dihirup atau diminum? Udah pasti. Kalau minum aja 1.500 ppb, kalau Anda hirup 4 juta ppb. Udah pasti jauh lebih efektif Anda inhalasi atau hirup gitu ya. Tapi bukan berarti Anda cuma hirup doang. Ingat teman-teman ya, 80% tubuh kita terdiri dari cairan. Maka kita butuh cairan atau air yang sehat. Ya udah, tinggal minum air hidrogen dari hydrogen fountain. Oke? Maka ini bisa dibilang namanya pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ya, kita tuh udah jadi market leader, teman-teman, hydrogen fountain. Kalau Anda ketik di Google, cari air hidrogen, nongol hydrogen fountain. Anda cari inhalasi hidrogen, Anda ketik ya, inhalasi hidrogen, nongol hydrogen fountain. Anda ketik lagi apa? Mesin hidrogen, nongol hydrogen fountain. Jadi kita udah jadi market leader. Ya, dan kita sekarang sudah masuk namanya ke fase kedua. Orang udah banyak tahu, tapi belum banyak yang beli. Oke, udah pada banyak tahu. Oh, hydrogen fountain ya. Oh, hydrogen fountain tahu. Tapi mereka belum beli. Nah, ini kesempatan buat Anda pakai dan promosi. Oke, ke seluruh Indonesia ya, teman-teman. Nah, kalau kita bicara perkembangan jenis air, dulu banget ada namanya mineral pot, air destilasi, RO, heksagonal, oksigen, alkali, dan hidrogen. Singkat aja adalah kelebihan air hidrogen dibandingkan jenis air yang lain apa? Yang pertama adalah, satu-satunya jenis air yang mengandung antioksidan. Oke, kalau jenis air yang lain tuh nggak ada. Ingat, antioksidan itu untuk menangkal yang namanya radikal bebas. Kalau air biasa Anda tidak ada antioksidan, berarti air Anda itu tidak bisa menangkal yang namanya radikal bebas. Ingat teman-teman, sumber penyakit dari mana? Dari radikal bebas. Anda tinggal mengganti jenis air biasa Anda ke air hidrogen, maka air Anda itu sudah bisa menangkal semua radikal bebas. Ya, karena air hidrogen mengandung antioksidan. Selain antioksidan, dia juga antiinflamasi. Selain antiinflamasi, dia juga anti-apoptosis. Antioksidan itu untuk meregenerasi sel. Yang kedua, antiinflamasi itu untuk mencegah yang namanya peradangan. Anti-apoptosis itu adalah untuk mencegah ada sel yang tua itu mati. Makanya dari yang tua bisa dibikin jadi lebih muda gitu ya. Ingat, tubuh manusia kalau bicara sel itu ada 30 sampai 40 triliun sel, teman-teman ya. Nah, sel tersebut itu harus muda, harus sehat dan panjang umur. Makanya kita susah banget nih namanya jatuh sakit. Oke? Bahkan bisa terus sehat selamanya ya. Nah, air hidrogen itu kelebihannya. Satu, mengandung antioksidan. Yang kedua, tadi ya, penelitiannya udah lebih dari 1.000, bahkan 1.600. Oke? Dan yang ketiga, bisa bantu cegah sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit. Dan yang keempat, molekulnya itu paling kecil. Bahkan bisa diklaim paling kecil dan ringan se-alam semesta. Bukan hanya dibandingkan jenis air yang lain.
gitu ya. Nanti saya sih ada pernah bahas mengenai jenis air ini ya secara detail. Itu nanti Anda bisa buka di LWGpedia. Ya, LWGpedia itu nanti Anda bisa buka di sana. Ada videonya. Saya membahas secara detail perbedaan jenis air tersebut. Oke. Nah ini dia ya, MHI, institusi yang khusus meneliti air dan gas hidrogen. Oke, bermanfaat pada lebih dari 170, lebih dari 1.000 artikel. Ya, ada apa dengan air hidrogen? Tadi yang aku bilang, airnya mengandung antioksidan. Pak, antioksidannya seberapa besar? Nah, kita bandingkan ya. Kan saya kalau makan buah ada antioksidan. Saya kalau minum vitamin, suplemen ada juga antioksidan. Memang betul, ada antioksidan. Cuman seberapa besar? Nah, ini menurut Dr. Lester Packer ya, dia PhD ya, teman-teman ya. Dia mengatakan semua ya, semua jenis penyakit itu sumbernya itu gara-gara radikal bebas ya. Nah, kalau Anda konsumsi 2 liter air hidrogen, misalkan ini kan satu botol kan ukurannya 500 mili atau setengah liter. Pagi minum satu botol, siang satu botol, sore satu botol, malam satu botol. Maka kan total berapa? Totalnya berapa? 4 botol. 4 botol itu sama dengan 2 liter air hidrogen. Cuman minum ya. Itu setara antioksidannya teman-teman kita lihat. Luar biasa. 1032 apel. Anda kalau makan apel satu truk nggak kuat pasti. Udah nggak kuat, biayanya juga tekor gitu kan. 1032 apel plus 1512 pisang plus 76 wortel plus 90 brokoli plus 7,4 labu. Bayangkan. Jenis air yang lain nggak akan bisa kemampuan antioksidannya sebanyak ini. Anda pun kalau makan buah-buahan, sorry to say ya, mau sebanyak apapun, antioksidannya kalah sama hidrogen. Ya, tapi bukan berarti Anda, Pak, saya kalau minum hidrogen fonten, jadi saya nggak usah makan buah-buahan. Enggak gitu juga. Ya, tetap kita harus makan buah-buahan. Buat apa? Kan ada banyak nutrisi yang lain yang bisa dan harus kita konsumsi. Gitu ya. Kan keren banget teman-teman ya. Anda minum dari hidrogen fonten, makan buah, olahraga yang rutin, tidur yang cukup, wah sehat banget. Apalagi sekarang zaman pandemi, bicara COVID-an, bisa jadi yang lain tuh, misalkan di antara teman-teman ada amit-amit ya, tapi ini contohnya ya, seandainya, misalnya teman-teman Anda positif, Anda negatif. Kalaupun misalkan Anda positif COVID gitu ya, Anda paling juga OTG teman-teman, ya nggak sampai demam, batuk pilek, kejang-kejang, hipoksia enggak, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Cepat dan mudah menembus sel. Kenapa cepat dan mudah menembus sel? Karena dia unsurnya kecil banget. Ya, unsur paling ringan di alam semesta. Molekul hidrogen dapat dengan mudah dan segera menembus membran sel, mitokondria, dan inti sel. Jadi gini, teman-teman. Sel itu tuh punya banyak lapisan. Ya, yang paling dalam, yang paling kecil adalah inti sel. Nah, hebatnya hidrogen, dia itu bisa masuk ke inti sel dan bisa memperbaiki. Kalau ada inti sel yang rusak, dia perbaiki. Ingat teman-teman sekali lagi, tubuh manusia 30-40 triliun sel. Dan dia bisa masuk 30-40 triliun inti sel. Makanya orang yang kena kanker, itu kan selnya bermasalah. Dia bisa masuk inti sel, dia perbaiki, dia benerin. Gitu loh. Ya. Nah, ketiganya merupakan target-target yang menjadi sasaran dari radikal bebas dalam merusak tubuh kita yang sulit dicapai oleh antioksidan lain. Jadi kalau ada yang ngomong gitu ya, nih suplemen gua antioksidannya tinggi, nih vitamin gua antioksidannya tinggi. Coba tanya dia, molekul dari antioksidan tersebut bisa masuk inti sel nggak? Gitu loh. Kalau dia ngomongnya bisa, penelitiannya mana? Gitu ya. Biasanya kan kalau sales kan ya yang penting kecap nomor 1 lah ya. Semua serba bisa gitu loh. Tapi ya untuk membuktikannya adalah penelitiannya mana. Nah, kalau hidrogen, penelitiannya ada, masuk ke inti sel. Gitu ya. Kadang-kadang kan banyak tuh ya. Tahu-tahu ada suplemen yang model baru, ya kandungannya baru, bilangnya bisa A, B, C, pokoknya udah kayak obat dewa gitu, teman-teman. Ya terserah lah ya, kalau dia mau ngomongnya itu kayak obat dewa, kayak sales obat, tinggal tanya penelitiannya mana. Gitu. Ya, kalau kita pinter jangan hanya tanya testimoninya, tanya penelitiannya. Kenapa? Karena kasta dari penelitian itu lebih tinggi daripada testimoni. Jadi gini, produk yang ada testimoni belum tentu ada penelitian. Tapi kalau produk sudah ada penelitian, testimoninya bejibun. Nah, buat Anda
sebagai penonton atau member LWG yang cerdas, kita harus mainnya penelitian. Ya, jangan gampang gara-gara, oh ini produk baru, kandungan baru, unik kata-katanya, Anda coba gitu loh. Jadi jadinya tuh Anda jadi kayak bahan percobaan. Gitu ya. Jangan ya teman-teman ya, harus ada penelitiannya. Oke, nah kalau kita dibandingkan vitamin C, E, dan Q10, lihat molekul hidrogen. Unyu-unyu teman-teman ya, kecil, cute. Ya, unyu-unyu kecil, makanya bisa tembus ke inti sel. Nah ini ya kalau sel kanker kayak begini rusak. Nah kalau normal kayak gini. Nah dia bisa bantu beresin. Ya kalau Anda konsumsi hidrogen. Nah kalau bicara kemampuan antioksidan dibandingkan polifenol ini 221 lebih kuat. Dibandingkan dengan katekin 290 kali. Dibandingkan Q10 863 kali. Dibandingkan dengan vitamin E 431 kali. Dibandingkan dengan vitamin C 176 kali. Kalau Anda banyak borong gitu ya vitamin C, vitamin E, Anda juga harus beli juga hidrogen fonten buat keluarga Anda. Anda bisa borong tuh vitamin C, vitamin E, minum yang banyak, atau mungkin ada suntik yang rutin gitu ya. Nah, Anda juga harus ya konsumsi atau beli hidrogen fonten. Karena lihat kemampuannya, ratusan kali lipat, teman-teman. Kenapa sih air hidrogen adalah solusi? Kita lihat ya. Loh. Nah, ini dia. 70, 75, 80% tubuh kita tuh terdiri dari cairan. Apa yang lebih penting daripada makanan? Yang lebih penting daripada makanan adalah air. Manusia bisa berminggu-minggu nggak makan. Manusia nggak bisa berminggu-minggu tanpa air. Bisa mati. Tapi ingat ya teman-teman, jangan dicoba. Don't try this at home. Kita lihat ya, otak kita 80% cairan. Otot kita bisa berotot nih ya, tiap hari nge-gym, berotot ya, berjendol sana sini gitu ya. Isinya apa? Air 75%. Sel Anda kalau mau bagus, mau sehat, 90% isinya apa? Air, teman-teman. Darah kita mau bagus, peredaran darah lancar gitu. Pokoknya darahnya sehat. Isinya apa? 80% mayoritas air. Jadi kalau Anda mau sehat, ya minumnya air yang sehat. Yaitu apa? Yang sudah terbukti secara ilmiah, hidrogen udah pasti. Gitu ya. Nah, kalau zaman dahulu ya teman-teman ya, air hidrogen itu dibilang air ajaib. Ya, contoh kayak di Lourdes Prancis, Nondonau Jerman, Tlakote Meksiko, Hitatendai-Rosui di Jepang. Ya, tapi ini dihasilkannya, maksudnya hidrogennya dihasilkan oleh alam. Ibaratnya ini ciptaan Tuhan gitu loh, teman-teman. Ya, zaman dulu. Ya, nah ada salah satu profesor namanya Shigeo Ohta, dia meneliti gitu. Oh, ternyata termasuk ini ya teman-teman ya, air zam-zam ya, ini juga bisa menetralkan stres oksidatif. Nah, ternyata beberapa daerah yang dibilang daerahnya air minumnya ajaib, ya orang minum berbondong-bondong, orang sakit jadi sehat, orang sakit jadi sembuh gitu ya, ternyata memiliki satu kesamaan. Ini menurut MHI ya, sama-sama apa? Mengandung yang namanya hidrogen. Gitu. Dulu dibilang air ajaib, air mujizat, air suci, dan segala macam. Bayangin, minum air yang bisa sembuh kok. Gitu kan, makanya berbondong-bondong ya. Nah sekarang sudah ada manusia, sudah ada teknologi yang bisa menciptakan, yaitu salah satunya adalah hidrogen fonten teman-teman ya. Makanya ini saya selalu bilang, ya ini mesin yang menghasilkan air mujizat, mesin yang menghasilkan air kesembuhan, mesin yang menghasilkan air kesehatan, gitu teman-teman ya. Simple kok, Anda tinggal masukin aja air biasa, terserah mau mereknya apa, mau jenisnya air apa, masukin ke dalam hidrogen fonten, prosesnya cuma 3 menit. Tunggu selesai, kalau udah proses 3 menit, tunggu selesai, langsung minum. Pak, minumnya harus habis nggak? Sesuai kemampuan. Kalau saya pribadi, minumnya dikit-dikit. Per 10, per 10, per 10, per 10, per 10, gitu loh. Ya nggak apa-apa, pokoknya setiap kali saya mau minum, saya proses dulu. Ya, nah buat Anda yang bisa langsung minum habis, bisa setengah, silakan. Bisa habis, silakan. Gitu ya. Yang pasti kalau Anda mau dapat hasil yang optimal, Anda harus punya hidrogen fonten. Ini mesin menghasilkan hidrogen yang portable nih, bisa bawa kemana-mana. Terus setiap kali Anda mau minum, Anda proses. Pak, nanti kan cepat lowbat, Pak. Ya nggak apa-apa. Kan ada baterai bisa dicas gitu ya. Yang penting optimal, setiap kali Anda mau minum, setiap kali Anda mau minum, Anda proses dulu. Cuma 3 menit doang kok. Ya, bukannya 3 jam atau berapa jam gitu ya. Enggak. Gitu, cuma 3 menit aja. Jadi air Anda plus mengandung hidrogen kalau Anda masukin hidrogen fonten ya. Inhalasi juga bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam ya. Oke, ini Dr. Sanetaka Sirahata. Dia bilang apa?
oh sorry, tadi yang meneliti itu bukan Shigeo Ohta, tapi Dr. Sanetaka, ya, air alami seperti hitatendridosi, nordernau, dan tlakote. Dia bilang apa? Hidrogen aktif yang dapat menetralisir radikal bebas. Ini profesor ya. Ini Dr. Kim Yung Kui, dia ilmuwan dan peneliti selama 35 tahun. Singkat ya, dapat memperbaiki kerusakan sel. Kiromisinya dibilang apa? Air minum terbaik. Ya, Shigeo Ohta dibilang apa? Antioksidan yang ideal tanpa efek samping. Jadi kalau Anda tanya, Pak Leo, kalau saya minum hidrogen fonten setiap hari, Pak, saya minum airnya, saya inhalasi, Pak, bertahun-tahun, ada efek samping nggak? Yang jawab Shigeo Ohta, tanpa efek samping. Ingat teman-teman, ya, saya sering ngomong sama grup, Jepang itu dari tahun 1966 sudah mensosialisasikan, sudah minum air hidrogen. 1966. Korea 1978. Dan mereka buktinya apa? Makin sehat dan makin panjang umur. Ya, menurut WHO, negara yang penduduknya paling panjang umur adalah negara Jepang. Mereka rata-rata meninggal umurnya 81. Ya, jadi kalau orang Jepang ya, kalau meninggal umur 70, itu dibilangnya mati muda, teman-teman. Ya, mereka rata-rata 81. Nah, di Indonesia kalau meninggal di umur 70 udah apa bilangnya? Udah ekstra bonus ya dari Tuhan. Nah, kalau di Jepang itu udah dibilang mati muda, teman-teman ya. Nah, kan pasti kan kita mau ya panjang umur dan sehat. Ya, ini saya singkat aja teman-teman, ini penelitian lagi sekali lagi ya, banyak sekali karena ada 1.600, tapi ini saya singkat aja. Jadi kalau Anda tanya, "Pak, penelitiannya ada lagi nggak yang buat kanker?" Nih, ya. Tuh banyak tuh, saya singkat aja. Nih saya cepetin karena saya sudah dikasih durasi gitu ya. Saya singkat. Tuh banyak banget. Tapi saya nggak mau delete biar saya mau kasih tahu Anda, biar nih loh penelitiannya banyak sekali. Makanya kalau bicara hidrogen dari berbagai sisi, berbagai penyakit banyak. Gitu ya. Nah, ini yang aku bilang tadi di awal, kalau Anda inhalasi itu efektif banget, inhalasi 10 menit itu setara dengan Anda minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Ya, luar biasa sekali. Saya singkat aja. Ini ada videonya, tapi saya nggak tampilkan sekarang, Anda bisa nonton di LWpedia. Masih nggak mudeng, masih belum paham, nonton terus ya, adanya di LWpedia. Nah, ini penelitian ilmiah kalau inhalasi. Tuh banyak banget. Ya, ini saya singkat aja. Nah, apakah aman? Ingat, didukung ribuan jurnal. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang kedua, diizinkan pemakaian oleh Depkes Jepang dan Korea. Kalau Jepang 1966, Korea itu 1978. Kalau Jepang itu sampai ada tradisi namanya Shinoru, mandi dan airnya air hidrogen. Mandi dan minum air hidrogen. Nah, kalau untuk hydrogen fountain sendiri, pertama ya teman-teman ya, hydrogen fountain ini made in Korea. Ingat, made in Korea, bukan made in China. Oke, made in Korea. Jadi dari botolnya, dari tutup botolnya sampai ujung nih, sampai mesin bawahnya, ini semuanya import ya dari Korea. Dan bicara sertifikasi sudah FDA. Made in Korea, garansinya 18 bulan, FDA approved. FDA itu Badan POM-nya Amerika. Oke, jadi selain sudah dapat dari Kemenkes di Indonesia, izin edar sudah legal resmi lah ya, juga sertifikatnya internasional. FDA approved, ada LG Chem, NSF, KTR, Sky Green. Pak, ini aman nggak? Udah BPA free nggak? Biasanya kan begitu kan? Kalau biasa ada prospek nanya ya, Pak, botolnya sudah BPA free belum? Guys, teman-teman, ini udah FDA approved, udah di atas-atasnya BPA free ya. Nah, bicara plat ini paling penting. Jadi mesin hidrogen mau portable atau mesin hidrogen yang ukurannya besar yang harga puluhan juta yang mau taruh di rumah, yang paling penting adalah ininya, teman-teman. Platnya. Platnya bahannya apa? Nah, kalau hidrogen fountain itu bahannya yang paling berkualitas, anti korosi. Platnya ini ada dapat dari 2 sertifikat ya. Dari Johnson Matthey sama Shinso Corporation. Ya, jadi misalkan Anda ketemu di lapangan, ada yang nawarin nih dari China, tanya, platnya dari mana bahannya? Kalau dia bilang dari platinum titanium, tanya lagi, sertifikatnya mana? Kalau dia nggak bisa kasih sertifikat, ya itu berarti dia bukan platinum titanium, bahannya yang lain, yang murahan. Gitu ya. Oke, nah ini ya, kalau Anda beli Fonten satu set ya, box gitu ya, di dalamnya biasanya ada buku panduan. Nah, di dalam buku panduan itu ada halaman keberapa gitu ya, ada penjelasan FDA itu apa, NSF itu apa, dan segala macam ya. Nah, ini sertifikat kita udah pernah share, oke. Nah, ini juga banyak banget masuk ke media online, udah banyak sekali. Ya, Anda bisa cek di LGpedia. Jadi, artikel-artikel yang sudah masuk di portal berita atau media online, itu semua masuk di masuknya di LGpedia.
Nah, gitu banyak banget teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau ada prospek Anda nggak percaya sama Hydrogen Fontaine, tinggal kasih artikel-artikelnya, portal beritanya. Oke? Mana nih? Oke, ini juga sempat masuk ke majalah Besia Prioritas ya, Hydrogen Fontaine. Nah, berapa harganya? Nah, biasanya kalau prospek nanya nih, berapa harganya? Terus Anda jawab, 3,9 juta. Terus mereka pada latah, kok mahal ya? Nah, teman-teman, kalau kita bicara mahal atau murah, itu relatif. Relatifnya dibandingkan apa? Oke? Setiap hari Anda minuman yang manis. Satu botol, satu gelas sehari 50.000. Sebulan udah 1,5. 3 bulan itu udah 4,5. Terus bisa sehatin Anda nggak? Kalau bisa, terus pertanyaan kedua, kalau Anda punya keluhan, bisa sembuhin nggak itu minuman? Boro-boro, Pak, nambah penyakit iya. Ya nggak? Itu aja Anda rela. Beli minuman yang satu gelasnya 50.000. Isinya nggak tahu deh, kimianya banyak banget. Kalau pakai pemanis pun kebanyakan pemanisnya sintetis, kimia. Aduh, bahaya deh. Atau mungkin Anda latah atau gampang kalau beli yang namanya soft drink. Soft drink, waduh itu kandungan kimianya luar biasa teman-teman. Itu Anda rela. Tapi kalau untuk Hydrogen Fontaine, bilangnya mahal. Gitu ya. Kan nggak make sense namanya ya. Ini ingat ya, ini satu produk ya, satu mesin, satu alat, punya sejuta manfaat teman-teman. Bisa bantu cegah, sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit. Anda kalau tanya sama Amanda tadi, Anda tanya nih sama Amanda, langsung aja to the point. Amanda, kamu beli satu fonten, mahal nggak? Amanda pasti akan jawab apa? Sangat murah, teman-teman. Ya, sangat murah. Nah, kalau kita bandingkan begini, dibandingkan dengan merek lain, ingat ya, mereknya tuh yang dari made in-nya dari Korea sama Jepang. Ya, jangan dari China, beda kelas. Nah, ini kita apple to apple lah. Nah, kalau Anda lihat ya di internet gitu ya, yang dari Korea sama Jepang, lihat harganya 23,6 juta, terus ini ada 25,3 juta. Nah, ini dari Jepang, lihat harganya. Bisa buat minum, bisa inhalasi. Lihat nih, kan ada fotonya kan. 12,9. Nah, ini yang untuk inhalasi aja. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Taruhnya di rumah. Lihat, 44 juta. Kalau Anda bandingkan sama Hydrogen Fontaine, mahal atau murah Hydrogen Fontaine? Murah. Murah atau murah banget? Murah banget. Ya nggak? Nah, ini yang benar-benar apple to apple, durian to durian gitu ya. Ini mereknya namanya Torasano. Oke, Torasano ini adalah diproduksinya di pabrik fonten di Korea. Ya, tapi dia supply-nya bukan di Indonesia. Kalau Indonesia kita yang pegang. Kita tuh jadi kayak distributor tunggal lah. Ya, kita pegang hak eksklusifnya. Jadi nggak ada merek lain yang sama persis gitu. Nggak ada. Nggak mungkin ada. Ya, kita pegang seluruh Indonesia. Jadi Anda tuh enak gitu loh kita mainkannya. Jadi kita kayak nggak ada kompetitor teman-teman ya. Nah ini merek Torasano ini suplainya ke Jepang ya dan dia cara pemasarannya melalui TV home shopping. Tahu nggak dijualnya di berapa? 16 juta. Lihat mesinnya sama kan, cuman atasnya doang. Ini kalau dia pakai kayak plastik gitu ya. Ini kalau tenteng bisa copot. Saya pernah waktu itu dikasih dari pabrik Fonten. Saya dikasih. Saya mau lihat dong sampelnya. Lihat ini nih. Bisa juga buat minum, ini bisa juga untuk inhalasi. Ya, cuman settingannya beda. Kalau yang ini Torasano diprosesnya 5 menit. Oke. Lihat 16 juta, dia modelnya TV home shopping. Anda minum. Ya, Anda beli Torasano 16 juta, Anda minum, Anda inhalasi. Bagus. Ya, penyakit Anda semua sembuh gitu ya. Terus Anda cerita ke teman-teman Anda. Teman-teman Anda tertarik. Terus teman-teman Anda tanya dong, belinya di mana? Belinya tuh di TV home shopping. Nah, ketika teman-teman Anda belinya di TV home shopping, pertanyaan saya pada Anda dapat bonus nggak? Anda dapat komisi nggak dari TV home shopping tersebut, dari si perusahaan Torasano ini? Enggak, teman-teman. Artinya Anda keluarin duit 16 juta, plek gitu loh. Tidak ada komisi balik buat Anda. Nah, kalau Hydrogen Fontaine, Anda beli cuma 3,9 juta, Anda pakai, ada hasil, Anda cerita, teman Anda tertarik, teman Anda mau belinya di Anda bisa dapat komisi. Ya kan? Asik dong. 3,9 juta Anda jadi gratis, balik modal. Nah, ini yang suplainya ke Filipina. Ini sama nih, teman-teman ya. Ini yang bikin pabrik fonten juga di Korea, tapi disuplainya ke Filipina. Nah, ini sistem pemasarannya MLM.
ya, namanya ini Ultra H2. Kalau di Filipina kan mata uangnya kan pakai peso atau PHP. Nah, pesonya ada 38.000 peso. Ya, kalau konversi 10 juta rupiah. Ini MLM, ya, LWG MLM. LWG MLM harganya 3,9 juta, di yang Filipina MLM 10 juta, bayangin aja. Anda pilih yang mana? Murah, hydrogen fountain 39 juta, murah atau murah banget, teman-teman? Murah banget kan, gitu loh. Makanya gue bilang relatif, kalau Anda saya bandingkan dengan ini, pasti Anda akan merasa, wah gila, murah banget ya hydrogen fountain, makanya. Ya, dan ingat ya teman-teman ya, hydrogen fountain itu bukan untuk satu fountain, bukan untuk satu keluarga. Satu fountain, satu orang. Ya, karena ini produknya sifatnya individu gitu ya. Satu fountain, satu orang. Jadi kalau Anda punya orang tua, ada 2 gitu ya, masih lengkap, kasih 2 fountain buat bokap sama nyokap gitu ya. Anak Anda ada 3, ya udah kasih 3 ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Oke, apalagi? Nah, ini cara ya yang pakai fountain dari yang usia bayi 6 bulan sampai kakek nenek itu bisa, teman-teman ya. Sama sekali nggak ada pantangan, sama sekali nggak ada efek samping. Untuk lebih jelasnya lagi, Anda bisa buka ya, pelajari di lwgpedia.com. Nah, aja informasi lengkap produk LWG semuanya. Enak banget ya. Terus juga ada video. Nanti kita akan update terus teman-teman ya video-videonya. Ya. Terus kalau Anda nanya, "Pak, saya minta rekaman dong, Pak, untuk Zoom pada malam hari ini." Ya, nanti direkam, nanti akan masuk di LWGpedia. Jadi kita udah nggak share lagi di grup gitu ya. Nanti akan semuanya masuk di LWGpedia. Anda bisa belajar ulang-ulang gitu ya, biar Anda paham, biar Anda yakin tentang produk hydrogen fountain dan produk LWG lainnya ya. Udah gitu aja Ira dan teman-teman ya, saya sangat yakin 1000% produk hydrogen fountain ini bisa membantu banyak orang ya, baik untuk jaga kesehatan, baik juga untuk mencegah sekaligus memulihkan kesehatan Anda gitu ya.